menanggapin yang disampaikan Pak Ketua, Pak Rudi. Yang pertama mengenai Perwali ya. Memang di sini banyak, begitu Perwali itu keluar banyak dinamika lah, ditolak lah, artinya dengan pembatasan. Yang saya paham sih yang pembatasan usia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Yang kami hormati Pak Rudi, Ketua Forum FK itu K-nya apa? Komunikasi. Ketua LPM se-Bogor Selatan serta para ketua LPM se-Kelurahan di Bogor Selatan. Alhamdulillah, syukurillah pagi siang hari ini bisa bersilaturahmi, suasananya sahdu ya. Agak ngantuk. Mohon izin terlambat, tadi masih ada pertemuan sampai jam 2 OTW, tidak bisa sesuai jadwal, mohon dimaafkan. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah dan manfaat yang banyak, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan membawa kebermanfaatan untuk Kota Bogor tercinta. Tentu hari ini saya merasa terhormat dan berbahagia bisa ketemu dengan para ketua LPM se-Bogor Selatan. Yang kedua tentu mohon izin, mohon maaf mungkin penerimaannya segini adanya, nggak ada air acan gitu katanya ya, tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan substansi pertemuan kita pada sini. Mungkin itu sedikit sepatah dua patah kata dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ketua, nanti juga mungkin disampaikan apa yang bisa kita diskusikan. Dan mudah-mudahan kalau ada jalan, ada kesempatan bisa kita sinergikan, dan mudah-mudahan yang menjadi masukan dan input bagi kita bisa kita optimalkan. Baik, itu saja, terima kasih. Tangan kami yaitu audiensi dengan pimpinan DPRD. Sebenarnya yang pertama tentang Perwali 2825 Pak Adit, yang mungkin saya dari grup LPM Kota Bogor kemarin ada juga audiensi dengan Komisi 3 ataupun 1 dari Ketua LPM Bogor, karena ada permasalahan pada saat pemilihan mungkin ketua RW tentang lembaga kemasyarakatan. Nggak tahunya udah ada surat juga dari Kapolres bahwa pelaksanaan Perwali 2825 itu ditunda terkait dari revisi. Nah, kita mungkin minta dukungan juga ketua DPRD tentang Perwali 28 itu, karena kalau saya melihat dari yang pembatasan usia ya? Iya, pembatasan usia, terus pembatasan mungkin pendidikan yang banyak di masyarakat, mungkin sebagai RT, sebagai RW yang sudah mengabdi sekian tidak ada yang mau gitu. Nah, itu harus juga di dukungan dari Pak Adit gitu kan tentang Perwali itu, dan tentang penguatan juga nih tentang kelembagaan Pak Adit gitu kan. Saya pernah Pak Adit jadi LPM 2014 juga gitu kan, udah 22 periode jadi ketua LPM Kelurahan, 20 periode jadi ketua forum gitu. Terakhir juga sebagai sekjen Asosiasi LPM Kota Bogor. Nah, sebentar lagi, jadi sedikit paham tentang Perwali yang lama maupun yang baru. Jadi saya meminta tentang Perwali ini 2825 dari DPRD penguatan tentang kelembagaan. Kalau saya baca agak kurang kuat, khususnya juga LPM gitu. Jadi sebenarnya lembaga yang sekarang ini lembaga pemasaran kelurahan LKK itu RT, RW, LPM ini setara. Pak Adit gitu kan. Sedangkan dulu selalu ada apa-apa RT gimana RW, LPM ayo, selalu meminta arahan dari ketua LPM-nya gitu.
Makanya saya bilang dengan rekan-rekan rapat koordinasi kita sebetulnya di Perwali ini ada kelemahan gitu tentang lembaga LPM-nya sendiri. Gitu. Karena ada lembaga kemaslahan itu kan ya RT, RW, LPM, Karang Taruna, Kader gitu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah kami di Kelurahan Cikaret, Pak Adit. Dan kalau yang secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, kami mungkin fokus ke wilayah Kelurahan Cikaret. Ya. Ada beberapa persoalan yang sebetulnya persoalan ini bukan persoalan baru ya, persoalan yang sudah sejak lama, bahkan sejak kebetulan pada situ saya juga pernah jadi ketua RW 2 periode tahun 2007 kalau misalnya persoalan itu sudah ada dari sejak pada saat saya menjabat ketua RW pada saat itu. Persoalan yang saya maksudkan adalah banjir yang itu sampai sekarang belum ada solusinya. Banjir di RW 1. Pada saat kemarin hujan lebat beberapa kali sempat banjir 3 kali kalau nggak salah, yang dengan kedalaman cukup lumayan sampai 1 meter. Ada beberapa rumah yang di sepanjang aliran itu terendam ya, sampai 1 meter tingginya. Setelah saya amati, setelah saya cek di lapangan, persoalannya sebetulnya yang sangat mendasar terjadinya pendangkalan Kali Cikaret yang mengalir di sepanjang wilayah Kelurahan Cikaret, yang terutama di wilayah RW 1 yang langsung kena dampaknya dari permasalahan banjir Seribu. Jadi kami berharap ke depan kali itu memang harus dinormalisasi. 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu saya dapat informasi sebetulnya sudah ada upaya dari kelurahan melalui program padat karya. Jadi padat karya menggunakan tenaga manusia lah untuk mengurangi pendangkalan itu, tapi hasilnya ya tidak maksimal, tidak boleh dibilang ya hampir sangat kecil sekali lah hasilnya ya. Karena memang bersihin ranting. Iya, jadi hasilnya hampir nyaris tidak ada. Tapi angka lumayan. Menanggapin yang disampaikan Pak Ketua, Pak Rudi, yang pertama mengenai Perwali ya. Memang di sini banyak, begitu Perwali itu keluar banyak dinamika lah, ditolak lah, artinya dengan pembatasan. Yang saya paham sih yang pembatasan usia ya. Kalau pendidikan saya malah belum kebaca gitu Mas ya. Ya maklum hari ini bahan bacaan banyak banget gitu. Jadi ngelihat itu kadang-kadang hanya parsial. Tapi jujur perlu diakui di masyarakat pun memang angka harapan hidup warga Kota Bogor naik gitu. 76 tahun kalau nggak salah. Jadi artinya yang kalau dibatasi 55 ya Allah, ini banyak sekali SDM yang masih produktif, ini tidak bisa memberikan kontribusinya ke masyarakat.